Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya atas nama Rohan Alif Rahman Zurina ingin mereview atau ingin menjelaskan tentang soal untuk materi fisika UAS kemarin ya. Jadi di sini ada 3 soal yang dimana masing-masing soal kita disuruh untuk menggambarkan dan memvisualisasikan apa yang ada pada soal tersebut. Kita langsung saja kepada soal yang pertama. Di sini kita ketahui bahwa ada kawat listrik A ya yang mengalirkan arus 4 ampere ke atas sumbu Z positif yang berada di sepanjang titik 2 min 12 min 8 sampai dengan titik 2 min 12 17. Sementara kawat listrik B itu berbentuk lingkaran yang mengalirkan arus sebesar 3 ampere pada bidang XZ dengan titik pusat lingkaran di titik 2,0,0 dan jari-jari di 2 meter dengan arah arus dari sumbu X positif ke sumbu Z positif. Dan juga ada titik C nih teman-teman, di koordinat 2, min 6 sama 0. Dari soalan di atas, kita suruh untuk mencari, yang pertama, suruh gambar ya. Gambarkan koordinat tersebut. Yang kedua, untuk menentukan besar dan arah medan magnet pada titik C. Oke, kita kerjakan yang nomor 1 dulu ya teman-teman. Di sini sudah mengerjakan ya untuk yang nomor 1, kita disuruh menggambarkan. Di sini karena ini adalah koordinat X, Y, Z ya. Ini adalah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Ini X, Y, Z. Dan ketika kita melihat ya bahwa di titik A, di kawat A ini dia itu titiknya hampir sama di titik Z. Dia sama titiknya. Di titik Y dan X-nya sama, 2 sama min 12, tapi di Z dia itu beda. Di min 8 sama 17. Karena dia ini adalah A-nya itu sumbu Z positif, artinya Z kan dia lurus, Y kan yang ke kanan kiri, terus yang X kan ke depan belakang ya. Jadinya pasti ini adalah lurus kawatnya dari sumbu Z terhadap sumbu Z, dia akan lurus. Langsung kita gambar ya teman-teman. Di sini ada sumbu X, Y, Z. Ini yang Z ke bawah, X yang ke depan belakang, dan Y-nya adalah ke samping kiri kanan ya. Ini adalah kawat arus A atau medan masuk ya, arah medan masuk. Ini adalah kawat arus A. Di sini dia ada di koordinat min 12, ada di koordinat 2, min 12 dan juga 8 ya. Kita anggap saja bahwa di sini 2. Di sini adalah 12, artinya dia itu ada di sepanjang sini. Dari min 8 sampai dengan 17. Di sini 17, di sini adalah 8 ya. Lalu di sini ada besaran arusnya yaitu 4 ampere ya teman-teman. Sini besaran arus 4 ampere, ini untuk kawat arus A. Dan untuk yang kawat arus B, kita itu B ada di pusat titik lingkaran 2,0,0. Jari-jarinya juga sudah diketahui 2 meter ya. Dan ini titik B berada di bidang XZ. Kita cari bidang XZ-nya, X sama Z. Artinya dia itu hanya ada di 2 bidang yang ini. X sama dengan Z. X sama Z-nya ya. Artinya dia punya jari-jari 2. Dari titik 0,0 kita harus mencari garis ya sebanyak 2. Kita anggap 2 yang di sini, ini sebagai titik tengahnya. Kita anggap ini sebagai titik tengah. Artinya gambarnya ada di sini ya. Untuk yang gambar B dengan arusnya 3 ampere. Dan gambar C itu ada di 2 min 6 sama 0. 2 untuk yang X, ini yang 2, min 6 yang di sini, terus 0. Jadi dia nggak punya titik terhadap titik garis Z. Jadi dia itu sekiranya ada di sini ya untuk titik C. Oke, yang pertama kita sudah selesai ya untuk menggambarkan koordinat. Lalu kita akan mencari besar dan arah medan magnet. Sebelum itu kita harus cari arah arusnya dulu ya teman-teman. Di arah arus A dia itu sudah disebutin kalau arusnya ngalir ke atas sumbu Z positif. Artinya dari yang kawat A dia itu terdapat arus yang mengalir ke sumbu Z positif. Ini positif, ini positif, ini positif, ini negatif, negatif, dan ini negatif. Artinya dari sini ke atas. Jadi arahnya adalah seperti ini untuk arus yang di kawat A. Dan untuk yang kawat B, dia itu disebutkan bahwa arus dari sumbu X positif ke sumbu Z positif. Artinya dia akan mengalir dari X, sumbu yang X positif, ke Z yang di atas ini, yang nilainya positif. Artinya dari sini otomatis dia akan seperti ini, seperti arah jarum jam ya teman-teman. Karena ini kan melingkar ya. Nah, harusnya adalah seperti ini. Lalu kita akan mencari medan magnetnya dengan menggunakan rumus ini ya teman-teman. Mu 0I per 4 VA dikali dengan sin alfa 2 min sin alfa 1. Sebelum itu kita akan mencari dulu bahwa di sini ada sudut magnetnya untuk yang kawat A terhadap kawat C dan kawat B.
berdasarkan materi yang sudah kita pelajari ya dari latihan-latihan di fisika 2 sebelumnya, di sini itu dia akan membentuk dua segitiga siku-siku. Ini bisa dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Di sini ada alfa 2 dan alfa 1 ya, teman-teman. Terhadap sumbu C, karena ini adalah sumbu C dan sumbu B, karena magnetnya adalah terhadap X dan Y. Jadi dia itu ada di bidang yang sumbu negatif Y. Sini sudah saya tuliskan ya. Kawat B akan menghasilkan arah Y negatif. Jadi arahnya ke bidang yang Y negatif, maka arah magnet dan arus yang ada di C adalah ke sini, teman-teman. Seperti itu ya terhadap kawat yang B. Nah, untuk yang hitung-hitungannya kita sudah ketahui nih, rumusnya adalah yang seperti ini. Lalu kita akan mencari sin alfa 2 dan sin alfa 1 terlebih dahulu ya, sebelum kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya adalah kita akan mencari sin alfa 2 dan alfa 1 ini dari yang kawat A. Dari yang ini, bangunan Pythagoras yang ada di sini, segitiga siku-siku. Jadi di sini kita ketahui bahwa dari titik tengah dari kawat A menuju C, dia itu kan ada di min 6. Kenapa kok ada di min 6? Karena dari 0, titik 0,0 ke sini itu min 12, teman-teman. 12. Jadi kalau misalnya dia setengahnya, kita anggap ini setengahnya, artinya ini adalah 6. Jadi ini adalah 6. Ini 6, ini 8 karena di sini jadi min 8 ya. Min 8 sampai dengan 17. Di sini min 8, di sini artinya adalah 10. Kenapa? Karena adalah sudut istimewa ya. 8, 6, 10. Jadi ini sudah kita nggak perlu cari lagi. Lalu kita akan mencari yang di bangun yang satuannya. Jadi kita anggap ini adalah bangun 1, ini adalah bangun 2. Di bangun 2-nya kita mendapatkan angka 17 dan 6. Ini kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras ya. Angka dari 17 kuadrat sama 6 kuadrat kita tambah. Nah, ini setelah kita hitung hasilnya adalah 18,03. Jadi sudah kita ketahui rumus-rumus Pythagorasnya, sisi-sisi Pythagorasnya sudah kita ketahui. Kita masukkan ke rumus yang sin alfa 2 min sin alfa 1. Jadi ini adalah 8 dibagi dengan 10 yang sisi tegak sama miring. Ini juga 17 dibagi dengan 18,03. 8 sama 10 ini bisa kita coret-coret ya. 8 bagi 2, 10 bagi 2 jadi 4/5. Kita bagi 0,8. Terus yang kedua 17 dibagi dengan 18,03. Hasilnya adalah minus 0,94. Setelah itu kita akan masukkan nih teman-teman ke dalam rumus yang ada di sini. Rumus untuk mencari benda magnetnya. Kita sudah ketahui angkanya dari yang sin alfa 2 dan sin alfa 1. Kita masukkan saja. Di sini adalah mu 0i. Mu 0i itu kan dia persamaannya itu adalah 10 pangkat min 7 ya. Nah, kalau dia mu-nya sendiri itu berarti dia adalah 4pi dikali dengan 10 min 7 ya. Untuk mu 0i. Ini adalah angkanya ya untuk dari mu 0 itu sendiri. Jadi kita masukkan 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali dengan arusnya ya, 4 ampere dibagi dengan 4V dikali dengan 6. Kenapa kok 6? Karena A-nya adalah 6 ya, dari yang dari sini ke sini itu 6. Jadi A-nya adalah 6 ya, teman-teman. Jadi kita coret saja yang 4Pi sama 4Pi, hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Ini kita masukkan dalam kurung karena ini negatif-negatif, kita kalikan jadinya positif 0,8 ditambah 0,94. Jadi hasilnya adalah 1,16 kali 10 pangkat min 7 I Tesla untuk yang BA. Nah, sekarang kita akan cari yang BB, teman-teman. Rumusnya sama, tapi karena dia ini yang B adalah lingkaran, maka dia R kuadrat. Jadi rumusnya adalah mu 0i dibagi 2 dikali R kuadrat per R kuadrat tambah A kuadrat kali 3 pangkat 3/2 Tesla. Kita masukkan seperti yang tadi, ini ada 4pi sama 2, kita coret jadi 2 kali 10 pangkat min 7 kali 3, jadi 6pi ya, pi-nya jangan dilupakan karena ini kita masih belum coret. Kita cari yang sebelah kanan adalah 4/4 plus 36 karena ini kuadrat-kuadrat, tambahkan jadi 40 di sini, dikalikan dengan pangkat 3/2. Hasilnya bisa kita lihat bahwa ini 6 kali 4, 24pi kali 10 pangkat min 7 per 40 pangkat 3/2. Hasilnya adalah 0,3 kali 10 pangkat min 7 J Tesla. Seperti ini ya, teman-teman. Nah, dari sini kita akan mencari B total dari yang BA sama BB-nya. B totalnya adalah penjumlahan dari BR dan juga BB. Jadi BR tambah BB. Hasilnya adalah min 1,16I dikurangi dengan 0,3 J dikali dengan 10 pangkat min 7 Tesla. Seperti ini ya untuk mencari B totalnya, teman-teman. Nah, sekarang
yang bagian B kita sudah selesai untuk mencari besar dan arah medan magnet. Sekarang adalah giliran untuk mencari yang C. Karena yang C adalah hartanya gaya Lorentz, di sini ya, gaya Lorentz. Jadi dia itu di titik C yang tadi akan diletakkan muatan sebesar minus 5 Newton Coulomb yang bergerak dari sumbu negatif dari yang C-nya di tengah-tengah ya. Ini kita anggap ini garisnya. Ini Y, ini X, ini Z, C-nya ada di sini ya kurang lebih. Nah ini itu akan bergerak kecepatan 6 meter per second ke bawah sumbu negatif. Artinya dia akan bergerak ke bawah sini, minus Z ya, dengan kecepatan 6 meter per second. Dan ke kiri sumbu Y negatif dengan besar 4 meter per second. Artinya dia akan pergi ke sini lagi teman-teman, 4 meter per second, yang akan ditentukan oleh besar dan arah gaya Lorentz yang dialami muatan tersebut. Jadi kita akan mencari gaya Lorentz. Rumus gaya Lorentz itu adalah F sama dengan Q V vektor dikali dengan B vektor. Hasilnya adalah V min 6 min 4. Jadi kenapa kok min 6 min 4? Karena kan yang diketahui adalah 6 meter per second ke bawah dan 4 meter per second ke kiri. Artinya dia itu negatif-negatif. Makanya dia minus-minus teman-teman. Karena kan dia awalnya ke bawah nih. Awalnya dia ke bawah, terus dia ke kiri lagi. Ini kan negatif ya, karena dia negatif Z. Terus ini kan ke kiri karena negatif Y. Jadinya dia minus 6K sama min 4J. Kita masukkan ke persamaannya, jadi dia minus 5 Newton Coulomb. Oh ya, Newton Coulomb itu persamaannya adalah 10 pangkat min 9 ya. Jadi kita ubah ke 10 pangkat min 9 terlebih dahulu. Setelah kita masukkan angka-angkanya, ini kita kalikan dengan yang B total di atas yang tadi, dikalikan dengan 10 pangkat min 7. Setelah kita kalikan, dia akan menghasilkan seperti ini ya teman-teman. Setelah kita masukkan ke dalam angka-angkanya ke dalam rumus gaya Lorentz, kita hitung yang ada di dalam buka kurungnya nih, yang ada di dalam kurung. Karena ini perkalian, maka dia itu punya hukum yang seperti ini. Kalau dia pengalinya itu adalah seperti ini ya, jadi I ke J ke K yang seperti ini, dia itu hasilnya adalah positif. Tapi kalau ada kebalikannya, dia akan negatif. Jadi hasilnya adalah 4,64K min 6,96J ditambah 1,8I. Setelah kita ketahui hasil kalinya, kita kalikan dengan 5. Kalikan dengan 5, hasilnya adalah 23,2K ditambah minus 34,8J ditambah 9I. Dikali dengan 10 pangkat min 16. Kok bisa min 16 yang ada di sini? Karena ini adalah hasil perkalian dari 10 pangkat min 9 dengan 10 pangkat min 7. Kalau dia pangkat dikalikan, artinya pangkatnya itu akan ditambahkan, teman-teman. Jadi min 9 tambah min 7 hasilnya adalah minus 16. Kita kita sederhanakan ya. Kita buat dia jadi lebih cantik lagi. Berurutan seperti itu. Kita ubah jadi IJK, jadi 9I minus 34,8J ditambah 23,2K dikali dengan 10 pangkat minus 16 Newton. Ini adalah hasil akhir dari yang C untuk gaya Lorentz. Jadi untuk soal nomor 1 kita sudah menyelesaikan bagian A, B, dan juga C. Sekarang kita akan berpindah ke soal nomor 2. Di sini mungkin tidak akan sebanyak dan juga tidak akan serumit dari soal nomor 1. Kita langsung saja. Dan tapi di sini di soal nomor 2 ini kita disuruh untuk memisalkan. Kita disuruh untuk memikirkan sendiri bagaimana cara yang pasti atau cara yang cocok untuk menyelesaikan soal yang ada. Karena memang di soal nomor 2 ini penyelesaiannya nggak tunggal. Jadi dia punya banyak sekali penyelesaian. Jadi pada soal nomor 2, pada tahun 2022, PT PLN itu mencatat bahwa sebanyak 4.700 desa yang wilayah 3T belum memiliki listrik, termasuk Papua. Nah, Telkom University Surabaya ini mencoba untuk menjadi bagian dari solusi tersebut dengan merancang 2 inovasi. Yang pertama adalah panel surya dan mikrohidro di Papua untuk menerangi Papua. Tim panel surya itu berhasil memberikan kontribusi rata-rata 800 watt dari kebutuhan 2000 watt. Sedangkan yang mikrohidro itu akan melengkapi kekurangannya dengan merancang pembangkit listrik dengan memanfaatkan aliran air sungai. Jadi kalau misalnya aliran air sungainya itu bisa sanggup untuk memutar kincir air sebanyak 720 putaran, yang ditanya adalah gambar dari GGL sederhana dan juga trafo listrik untuk bisa menghasilkan tegangan 110 kV. Oke, yang pertama karena di sini adalah perbedaan ada perbedaan angka, perbedaan penghasilan kontribusi. Yang tim pertama kan 800 watt nih. Yang sementara yang dibutuhkan adalah 2000 watt. Jadi kincir airnya ini bagaimana caranya harus bisa membutuhi ya, atau bisa membantu, bisa menambal kekurangan yang dihasilkan oleh tim yang pertama yang 800 watt.
Artinya dia akan memenuhi kebutuhan yang mikrohidro ini sebesar 1200 watt karena 2000 dikurangi dengan 800 watt untuk sisa listrik yang harus dipenuhi. Jadi di sini langsung saja kita mencari P-nya adalah 2000 dikurangi 800 adalah 1200 watt. Jadi omeganya adalah 2 VT sama dengan kita masukkan tadi yang ini ya, samaannya 770 putaran dibagi dengan 60 karena dia per menit makanya dia 60. Jadi 2P dikali 12, ini 720 dibagi 60 adalah 12, hasilnya adalah 24P. Nah, sebelum kita mencari GGL-nya atau E-nya, kita akan mencari rumus dayanya itu sendiri. Rumus daya adalah P sama dengan V kuadrat per R. Nah, ini karena kita mencari V, maka dia adalah V kuadrat, ini diubah jadi kali, jadi P dikali dengan R. Karena dia kuadrat, kalau dia nyari V, artinya dia pindah ruas kuadratnya, jadi akar. Sebelum mencari V, kita harus terlebih dahulu mencari R. Nah, R di sini tidak ada di soal ya, jadi saya mermisalkan untuk membuat R-nya sendiri. R-nya adalah 15 kilo ohm, agar lebih kecil lah angkanya teman-teman, dan lebih mudah juga untuk dicari. Jadi setelah kita dapat kilo ohm ya, di sini kita ubah ke ohm, jadinya adalah 15.000 ohm. Kita masukkan angkanya untuk mencari V efektifnya, kita kalikan, terus kita akarkan, hasilnya adalah 424 volt. Ini kita kalikan dengan akar 2 kuadrat untuk mencari Emax-nya, karena yang kita butuhkan adalah Emax. Hasilnya adalah 6000 volt untuk Emax-nya sendiri. Kita masukkan ke rumus E sama dengan NBA dikali omega sin, omega T tambah dengan 0, theta 0. Hasilnya adalah, ini kita harus mencari, permisalkan lagi, N dan juga A-nya. Kita misalkan lagi nilai N dan juga A-nya. Di sini saya misalkan nilai N-nya adalah 400 dan A-nya adalah 4 ya. Agar lebih mudah untuk dihitung, kita masukkan ke dalam persamaannya. Di Emax-nya kita ganti dengan 6000, jadi 6000 sama dengan NBA dikali 24V. Kita masukkan 6000 sama dengan 400 untuk nilai N. B-nya karena yang dicari ya, jadi masukkan B. Dan A-nya adalah 4 dikali dengan 24P. Ini kita kalikan, kita pindah ruaskan B ke kiri ya. Ini karena yang B dicari, maka adalah 6000 dibagi 1600 dikali dengan 24. Hasilnya adalah 0,049 Tesla, teman-teman. Jadi ini untuk soal yang nomor A. Nomor 2A sudah selesai. Ini adalah ilustrasi gambarnya. Jadi yang dari kincir airnya itu, dia bisa memenuhi kekurangan 1200 watt. 1200 watt ini yang dia harus penuhi. Kemudian dia akan langsung ke generator. Di sini akan diubah menjadi listrik ya, teman-teman. Setelah diubah jadi listrik, dia akan disesuaikan dengan PLN. Di sini akan terjadi gaya GGL ya. Dia akan diubah oleh PLN untuk disesuaikan untuk keperluan masyarakat, lalu disalurkan ke masyarakat, teman-teman. Seperti itu. Lanjut ke bagian yang kedua. Di sini kita mencari trafo, membuat trafo ya, dengan tegangan 110 kV. Yang dimana trafonya ini akan disalurkan dengan menggunakan sutet atau saluran udara tegangan tinggi. Oke, kita buat perhitungannya terlebih dahulu. Di sini persamaannya adalah I1 E2 sama dengan N1 per N2. Kita misalkan karena yang ditanya adalah N2, maka kita akan permisalkan N1-nya terlebih dahulu. N1-nya ini saya permisalkan 2121 lilit. Karena kenapa 2121? Ini agar lebih mudah untuk dibagi untuk nilai E1 dan juga E2. Jadi kan E1-nya tadi itu 4242 ya, teman-teman. Di sini 4242 volt. Terus E2-nya kan 110 kV ya, yang di sini. 110 kV itu kita ubah ke volt, hasilnya adalah 110.000 ya. Lalu N1 saya misalkan 221 dan N2 kita cari. Karena di ini hasilnya adalah 4242, kita bisa buat dia 2121 lilitan ya, agar bisa dibagi nantinya. Jadinya N2 kita pindah ruaskan karena yang dicari. N2 kita pindah ruaskan sama dengan 110.000 dikali 2121 dibagi 4242. Ini tinggal kita bagi 2121, ini juga kita bagi 2121, jadi dia setengah ya teman-teman. 110.000 dikali setengah nih, jadi dia 110.000 dibagi 2, jadi 55.000 lilitan. Nah, di sini kita dapat nih teman-teman, kalau dia itu N1-nya 2121 lilitan dan N2-nya adalah 55.000 lilitan. Ilustrasinya, jadi yang pertama dia ada trafo, di sini dia disesuaikan, yang dimana N1-nya adalah 221 dan N2-nya adalah 55.000. Kita ditransfer ke sutet dengan tegangan 110.000 ya. 110.000 untuk bisa disalurkan ke gardu-gardu yang ada di
masing-masing rumah masyarakat ya, untuk disalurkan kembali ke rakyatnya itu sendiri. Jadi seperti itu untuk soal nomor 2 kita sudah selesai ya. Soal nomor 2 untuk membuat trafo dan juga ilustrasinya. Ini ilustrasi gambar yang 1, 2A. Ini ada ilustrasi buat gambar yang 2B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini mungkin soal nomor 3 tidak terlalu sulit karena ini juga ada di latihan-latihan kita yang kemarin. Jadi penjelasannya tidak akan terlalu memakan banyak waktu ya. Langsung ke soalnya. Yang pertama di sini ada rangkaian seri RLC memiliki resistansi 60 ohm ya. Indukansinya adalah 40 mH dan kapasitasnya adalah 8 μF yang dihubungkan secara seri pada sumber tegangan 220 volt dan juga 400 Hz. Yang dimana di sini kita disuruh menentukan impedansi dan juga persamaan tegangan dan persamaan arus, dan juga disuruh mencari diagram fasornya itu sendiri. Dari soal kita bisa mendapatkan informasi bahwa R-nya 60 ohm, L-nya adalah 400 mH, diubah ke Hertz jadinya 0,04 Hertz, C-nya adalah 8 μF, kita kalikan dengan 10 min 6, jadinya 8 kali 10 pangkat min 6 F, V-nya adalah 220 volt, F-nya adalah 400 Hz. Kita harus hitung dulu pertama-tama teman-teman omeganya ya. Omeganya rumusnya adalah seperti ini, 2VF, kita masukkan jadinya 800 V. Kita ubah ke radian, 2513,27 radian per sekon. Setelah itu kita akan mencari XL dan juga XC untuk menentukan apakah nanti XL-nya lebih besar daripada XC atau tidak. Kita cari XL terlebih dahulu dengan menggunakan rumus omega dikali dengan L. Hasilnya adalah 100,53 ohm. Dan untuk yang XC atau reaktansi kapasitif, rumusnya adalah 1 dibagi WC. Atau omega C ya teman-teman. Jadi XC-nya adalah 1 dibagi 2513,27 dikali dengan 8 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah 49,74 ohm. Karena dia XL, kalau kita lihat ya, XL itu lebih besar daripada XC, maka dia itu arus tertinggal oleh tegangan. Yang dimana hasilnya nanti untuk mencari reaktansi total, kita harus mengurangi XL dan juga XC. Hasilnya seperti ini, X-nya adalah 50,79 ohm. Dari rangkaian itu sendiri kita bisa mendapatkan impedansi untuk yang soal nomor A ya. Soal nomor A, impedansinya itu rumusnya adalah akar dari R kuadrat tambah X kuadrat, masukkan X-nya 50,79, R-nya adalah 60. Kita hitung, kita kuadratkan 3600 tambah 2579,62, hasilnya 6179,62, kita akar, kita mendapatkan Z sama dengan 78,61 ohm. Karena dia XL lebih besar daripada XC, maka ini adalah arus tertinggal oleh tegangan atau tegangan mendahului arus. Lalu untuk mencari persamaan tegangan dan persamaan arus, kita tuh mencari sudut fasenya terlebih dahulu. Untuk arus itu dia I-nya adalah V per Z ya. Jadi nanti kita masukkan V-nya 220 yang ada di soal, dan Z-nya adalah 78,61 ya, yang sini impedansi yang tadi. Kita masukkan, kita mendapatkan I 2,80A. Rumus dari sudut fase itu adalah tan min 1 dikali dengan X per R. X yang tadi berapa? 50,79 ya. Ya, 50,79 untuk mencari reaktansi total. Lalu kita bagi dengan R-nya. R-nya 60. Kita bagi dikali dengan tan min 1, hasilnya adalah 40,25 derajat. Karena di 40,25 kuadrat, dia ada di kuadran 1 ya. Nah, di sini sebelum kita mencari persamaannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu tegangan maksimalnya. Karena di soal tidak ada tegangan maksimal disebutkan, maka kita anggap bahwa sumber tegangan yang ada di sini itu, yang 220 ini adalah tegangan maksimal, teman-teman. Jadi kita menganggap 220 adalah tegangan maksimal. Setelah itu kita akan membuat persamaannya. V adalah 220 sin dikali dengan 2513,27 T ditambah dengan fasenya, sudut fasenya 40,25 derajat vol Hertz. I-nya adalah 2,80 sin dikali dengan 2513,27 T ampere. Jadi ini adalah persamaannya teman-teman untuk yang soal 2B. Setelah itu kita disuruh untuk membuat diagram fasor antara tegangan dan juga arus. Tadi kan sudah kita cari ya tegangan dan juga arusnya. Jadi arusnya itu tertinggal ya terhadap tegangannya itu sendiri. Jadi gambarnya adalah seperti ini ya teman-teman. Ini adalah I untuk arus dan V adalah untuk tegangan. Ini adalah diagram fasor antara tegangan dan juga arus. Artinya arusnya tertinggal sejauh 40,25 derajat. Seperti itu. Jadi sekian teman-teman untuk penjelasan mengenai review materi UAS. Mohon maaf apabila ada beberapa kesalahan atau kesalahan hitung, kesalahan ucap dari saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.